yaitu Bible, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Orang Kristen akan berpegang pada perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai penggenapan. Itu nggak bisa dipisahkan itu. Sehingga satu-satunya kitab yang mula-mula di dunia ini yang benar hanya Alkitab. Itu. Lalu dalam tadi Anda katakan Alkitab itu bukan kitab kita sekarang, itu adalah Al-Quran. Inilah makanya plesetan-plesetan seperti ini nih yang coba Anda renungkan kembali itu. Alkitab ya Alkitab lah, karena orang dunia tahu Alkitab ya kitab Kristen dan Yahudi. Kalau Al-Quran ya Al-Quran saja gitu loh. Coba kita konsisten dengan bahasa-bahasa seperti ini supaya tidak dipleset-plesetkan seperti itu. Jadi Alkitab itu satu-satunya kitab suci yang mula-mula yang menjelaskan tentang siapa Tuhan yang sebenarnya yang mula-mula dan apa yang dilakukan oleh Tuhan itu sendiri. Dia menciptakan segala sesuatu. Sehingga kalau ada Tuhan-Tuhan tandingan mengaku sebagai pencipta, ya kita nggak percaya karena yang mula-mula itu Yakub itu sendiri. Lalu menceritakan segala sesuatu itu harus berdasarkan Alkitab ini sendiri. Karena Alkitab ini lengkap ya. Ada perjanjian lama spesial untuk orang Israel sendiri sebagai umat yang mula-mula. Tetapi juga ada perjanjian baru yang ditujukan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi bukan sekadar pernyataan, tapi kitab perjanjian lama untuk orang Israel khusus untuk membangun mereka supaya mereka mengenal Yahweh Tuhan yang menuntun mereka itu. Lalu perjanjian baru adalah tugas yang mulia yang harusnya disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan sekarang ini dalam proses bahwa bangsa-bangsa itu akan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ini salam satu Tuhan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya terkini. Semoga bermanfaat. Mencari Tuhan yang sebenarnya itu. Nah, sehingga di sinilah kita bertanggung jawab terhadap apa yang tertulis di dalam kitab kita sendiri. Tadi sudah saya katakan, kalau namanya istri itu tidak ada di dalam bangsa Indonesia itu untuk menghindari bahwa istri itu tidak boleh lebih dari satu gitu. Kalau tadinya kepada murid-murid Yesus masih orang Israel, karena mereka masih belum ditekankan tentang istri, masih bisa dikatakan istri-istri 100 kali lipat. Tapi pemahamannya juga tidak seperti itu. Karena bagaimana kita ngurus istri lebih dari satu itu bagaimana? Urus istri satu aja susah kok, setengah mati. Dan Tuhan tidak pernah sediakan istri-istri karena Adam hanya diberikan satu istri, yaitu Hawa saja. Tidak ada contoh-contoh lain kecuali orang yang melanggar, seperti misalnya Salomo atau Daud. Itu mereka melanggar sebagai manusia, mereka melanggar lah. Tapi kalau Tuhan sendiri tidak pernah kompromi untuk mengizinkan orang kawin lebih dari satu istri, itu tidak boleh, itu pelanggaran itu. Nah ini yang mungkin penting supaya kita mengerti ajaran Yesus itu seperti apa untuk menerapkan supaya manusia dan manusia bisa menikmati hidup ini. Jangan manusia itu menikmati karena kebebasan untuk melampiaskan hawa nafsu amarah dan hawa nafsu birahi. Itu tidak boleh, harus dikendalikan. Itu makanya sunat dalam arti Kristen itu begitu, mengandalkan yang berlebih-lebih itu tentang sunat. Itu artinya tidak boleh lebih daripada yang wajar. Misalnya kita marah pada anak boleh, tidak berarti tidak boleh marah. Marah boleh, tapi tidak berlebih. Yang lebih-lebih ini dipotong. Begitupun kita misalnya hawa nafsu birahi, istri satu jangan lebih. Kalau lebih itu sudah tidak boleh itu. Jadi semua ada batasan. Hawa nafsu birahi, hawa nafsu marah itu dikendalikan, bukan diumbar. Nah itu ajaran Kristen itu di sana. Makanya sunat di dalam perjanjian lama pun di dalam Yeremia 4 sudah dijelaskan juga bahwa sunatlah kulitkan hatimu. Itu. Jadi bukan sunatannya kulit-kulit seperti dikatakan pada Abraham. Kepada Abraham juga kita harus pahami bahwa Abraham disampaikan bahwa orang yang tidak disunat itu harus dilenyapkan. Nah, itu kata-kata di dalam janji kepada Abraham, dilenyapkan. Bayangin, hanya tidak sunat dilenyapkan. Tapi bahasa itu kita harus mengerti juga. Maksudnya apa? Bahwa orang itu akan dihukum di neraka. Gitu.
Bukan dilenyapkan manusia lalu bebas membunuh orang, bukan. Jadi pemahaman Alkitab itu seperti itu yang kita pahami, sehingga kita tidak tersesat oleh pemahaman kita sendiri. Karena Alkitab itu dari Tuhan, bahasanya dari Tuhan, yang dimaksud itu ada pengertian juga dari Tuhan bagi kepentingan kehidupan kita sendiri. Dengan aturan-aturan, batasan-batasan dari Tuhan, supaya manusia bisa menikmati hidup ini dengan baik. Nah begitu Bang Juma. Ya, baik. Yang pertama, Pak, terkait dengan Lauhul Mahfuz. Al-Quran menerangkan lebih dari puluhan ayat yang menjelaskan itu. Jadi, Bapak jangan mengatakan saya mengada-ngada. Gitu. Ya. Al-Quran menerangkan di dalam surah Taha ayat 52, Quran surah Al-Isra ayat 58, Ar-Ra'd ayat 39. Lalu kemudian dalam surah Yunus ayat 61, Al-Araf ayat 37, Al-An'am ayat 59. Dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan, di lautan. Dan Dia tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak juga ada jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Jadi, yang saya katakan, kalau misalnya Bapak mengatakan saya mengada-ngada, diterangkan di dalam kitab Bapak, meski itu adalah himne, tetapi Yohanes 1 nomor 1 menerangkan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Ini yang saya dikatakan oleh Al-Quran, Lauh Mahfuz. Jadi kalam Allah itu, aturan mainnya Tuhan itu disebut Ummul Kitab. Ummul Kitab ini kemudian yang disebut ada pada Lauh Mahfuz. Quran surah Al-Ra'd ayat 39. Jadi saya tidak mengada-ngada. Ini konsep dalam ajaran agama kami. Apapun yang tertuang di dalam ajaran agama Islam itu semuanya ada sumber. Kami tidak ada mengada-ngada. Layaknya ada Tuhan kemudian datang nusul mati, itu yang justru yang tidak ada sumbernya yang jelas, karena hanya mengajarkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Kemudian ketika Bapak mengatakan bahwa kami umat Islam itu tidak memahami kemudian pengajaran yang muncul terkait dengan ajaran yang datang kepada Yesus. Kami ngerti, Pak. Kami paham bahwa ketika Yesus itu datang kepada Bani Israel, Yesus memiliki pengikut. Namun di tengah-tengah pengikutnya, kata Yesus, akan muncul serigala-serigala yang mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Yesus. Maka kalau hari ini Anda mengatakan, kami tidak diajarkan, memang Bapak tidak diajarkan. Bapak mengaku kami tidak dijanjikan. Ya memang Bapak tidak dijanjikan. Karena Bapak bukan pengikut. Yang diterangkan oleh Yesus di dalam Matius 19 nomor 29 kepada pengikut-pengikutnya, Pak. Bagaimana kemudian di dalam pengajaran Yesus yang kemudian masih di dalam terjemahan bahasa Inggris, di KJP, itu jelas dia menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya. Kemudian Anda mengasumsikan di Indonesia dihapuskan kata istri agar menghindari poligami. Ini, Bapak kelimpungan ternyata ya ketika disajikan data yang seperti ini. Sehingga apapun Anda bisa katakan demi untuk menghindari fakta bahwa Yesus itu memiliki pengikut. Dan kepada pengikutnya, Yesus menjanjikan hal yang demikian. Dan itu bukan di bumi, Pak. Jadi nggak perlu takut poligami di bumi. Karena yang dijanjikan di sini itu adalah di hari kemudian, di hari kebangkitan. Orang yang meninggalkan anak, istri, saudara, kedua orang tua, demi untuk menjadi pengikut Yesus, kelak nanti akan dikembalikan 100 kali lipat. Itu yang dipesan oleh Yesus. Jadi kalau misalnya Bapak kemudian mengatakan, oh tidak, kami tidak pernah dijanjikan istri lah. Memang Kristen tidak. Tapi yang dijanjikan adalah pengikutnya. Makanya saya katakan tidak perlu khawatir
tidak perlu takut, tidak perlu was-was, karena yang dijanjikan bukan Kristen. Silakan Kristen dengan konsep Kristennya. Tapi pengikut Yesus harus mengatakan bahwa mereka semua dijanjikan gunaika, dijanjikan wife, dijanjikan istri. Nah, kalau kemudian datanya dihilangkan di Indonesia, ya silakan aja, nggak masalah. Saya hanya menginformasikan bahwa Yesus kepada pengikutnya berdasarkan data yang ada di kitab Anda yang lebih tua, yang lebih dahulu, itu menerangkan Yesus sedang menjanjikan mengembalikan 100 kali lipat istri kepada mereka yang menjadi pengikutnya yang meninggalkan istrinya. Kenapa Yesus mengatakan demikian? Karena ketika dia datang kepada Bani Israel, sangat sulit mendapatkan pengikut. Susah sekali mendapat pengikut. Sudah dapat 12 orang, lagi-lagi berkhianat 1 orang. Susah, Pak. Makanya Yesus menjanjikan kepada Bani Israel. Jadi kalau Kristen tidak dijanjikan, ya memang. Karena Kristen, sekali lagi saya katakan, bukan pengikut Yesus. Kristen golongan manusia yang tidak percaya kepada Yesus. Dua kata ini tolong disimpan di benak Bapak. Suma mengatakan Kristen bukanlah golongan orang yang percaya kepada Yesus. Yang kedua, Kristen Suma mengatakan bukanlah golongan orang yang mengasihi Yesus. Tetapi Kristen dengan mulutnya mengaku percaya, Kristen dengan mulutnya mengaku mengasihi, tapi pada praktiknya yang mereka percaya adalah serigala-serigala yang datang setelah Yesus yang mengajarkan konsep kekristenan kepada mereka. Sekali lagi saya katakan, Matius 23 nomor 15, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, orang-orang munafik menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, membentuk sebuah agama, dan penganut agama itu 2 kali lebih jahat daripada mereka, daripada ahli Taurat. Ini dicatat, Pak. Itu pengakuan saya. Demikian sementara. Iya. Jadi memang seperti itu. Ahli Taurat aja salah pemahamannya kan. Yesus katakan mereka itu ajaran untuk orang lain dan mereka kelakuan mereka sendiri jahat. Nah disitulah penentangan dari orang Yahudi itu ditelanjangi oleh Yesus sendiri. Mereka itu menjelajahi seluruh dunia untuk menjelaskan kepada orang lain tentang Tuhannya, tapi mereka sendiri jahat. Jadi kata jahat ini yang harus dipegang. Semua orang yang jahat itu pasti nggak benar itu. Itu pasti nggak benar, seperti orang Yahudi. Makanya Tuhan katakan, kalau sifat keagamaanmu tidak lebih daripada ahli Taurat, orang Farisi, kau tidak layak mengikuti aku. Itu ukurannya itu di situ. Ukuran Yesus adalah kita harus berbaik dengan semua orang. Kalau seperti orang ahli Taurat, orang Farisi, mereka itu bukan orang sembarangan loh. Ahli Taurat itu ahli tentang Taurat, tentang hukum yang tiap hari mereka bahas itu saja, tiap hari itu rabi-rabi itu. Lalu orang Farisi adalah orang yang tekun menjalankan syariat agama yang dibuat oleh para rabi. Syariat agama dibuat oleh para rabi itu untuk lebih mengafdolkan hukum Taurat. Karena mereka ternyata melanggar kan, hukum Taurat itu dilanggar oleh orang Yahudi, sehingga mereka dihukum Tuhan, dibuang ke Babel 70 tahun. Sampai akhirnya juga orang Romawi obrak-abrik itu bait sucinya, ya, karena mereka melanggar. Dan untuk menjawab, untuk melanjutkan rencana Tuhan, setelah bait suci Salomo dirobohkan 2 kali itu, makanya Tuhan mendirikan gerejanya, ya. Tuhan mendirikan di atas batu karang ini, di atas Mesias dan anak Allah inilah aku mendirikan jemaatku dan alam maut tidak menguasainya. Itulah gereja untuk menggantikan bait suci. Jadi kalau masih ada bait suci itu, ya itu salah itu. Jadi bait suci itu sudah digenapi oleh gereja. Gereja hadir untuk menggenapi itu. Nah itu kita punya bukti-bukti banyak. Bagaimana Yesus datang menggenapi itu. Di samping ajaran-ajaran Taurat dan syariat agama itu, Yesus juga menggenapi tentang bait suci, tempat ibadah itu, di mana di sana itu ada berbagai macam syariat-syariat, aturan-aturan, adanya misalnya Taurat Perjanjian, dan adanya perkakas-perkakas yang lain yang harus disiapkan dulu.
Nah itulah persyaratan bait suci di Perjanjian Lama. Tetapi Yesus sendiri mendirikan jemaatnya, ya, di dalam Matius 16 ayat 16 sampai 19 itu dia mendirikan jemaatnya setelah bait suci Salomo dirobohkan, karena memang Perjanjian Lama itu terbatas hanya untuk mereka dan pada waktu itu saja. Sehingga waktu Yesus masih hidup, dia sudah jadi tahun 30-an itu dia mendirikan jemaatnya. Ya, pertama dia panggil murid-muridnya, itulah jemaat yang mula-mula itu. Lalu selanjutnya murid-murid itu memberitakan kepada orang lain. Sehingga itulah awal daripada kekristenan. Dan sampai sekarang setelah Rasul Paulus diutus kepada bangsa-bangsa lain, makanya kekristenan berkembang. Dan ini memang tidak bisa disangkal, karena ini satu bukti rencana Tuhan itu seperti itu. Jadi kalau kita misalnya baca kitab-kitab lain yang menyangkal itu, kita nggak percaya, itu bukan dari Tuhan. Itu dari Tuhan yang lain, begitu maksudnya, bukan dari Tuhan Yahweh. Kalau dari Yahweh kita punya patokan adalah Bible itu sendiri, Alkitab itu sendiri. Jadi kita berpegang pada Bible. Jadi kalau ada kitab yang di luar Bible itu, ya itu kan hak orang lain lah. Orang bebas saja membuat kitabnya sendiri. Tapi kalau mau dikaitkan dengan Bible, jelas nggak bisa. Nggak boleh itu. Karena kita punya Alkitab itu sudah lengkap, sudah sempurna, ya, sudah mendetail dan berurutan. Ceritanya itu berurutan dong, nggak acak-acakan. Jadi mendetail, bahkan ada 31.171 ayat dalamnya. Itu luar biasanya di situ Alkitab itu, sehingga Alkitab tidak bisa ditandingi oleh kitab-kitab manapun. Orang lain boleh berpegang pada kitabnya, silakan, tapi jangan dikait-kaitkan dengan Bible. Karena Bible ini satu kitab yang betul-betul murni dari Tuhan, yang menjelaskan kisah-kisah yang disaksikan sendiri oleh para penulis. Jadi kalau ada yang lain bilang Tuhan yang memberikan Taurat, Injil, itu jelas sekeliru. Itu bukan dari Tuhan Yahweh. Kalau Yahweh itu memberikan tugas kepada orang-orang pilihannya, misalnya kepada Musa pertama kali untuk menjelaskan segala sesuatu yang terjadi itu. Lalu kepada Yesaya, kepada Nehemia dan lain-lain itu, utusan-utusan itu untuk menulis sampai kepada rasul-rasul Tuhan Yesus. Jadi nabi-nabi diutus oleh Yahweh, sedangkan rasul-rasul itu diutus oleh Tuhan Yesus. Ini kita bedakan. Di dalam Alkitab itu, nabi diutus oleh Yahweh sendiri, sedangkan rasul itu diutus oleh Tuhan Yesus. Jadi tidak ada rasul yang di luar pada Tuhan Yesus itu bukan rasul yang benar. Menurut orang Kristen, menurut Injil, rasul itu harus yang diutus oleh Yesus. Karena mereka disuruh memberitakan tentang dirinya, tentang Yesus. Siapa Yesus itu? Dia datang untuk apa? Apa yang dilakukannya? Untuk apa dia datang? Untuk apa dilakukan semua itu? Itulah Injil yang sebenarnya. Jadi kalau ada Injil yang cerita yang lain-lain, jelas itu bukan Injil yang sebenarnya menurut keyakinan orang Kristen. Jadi di dalam kekristenan itu jelas. Semua itu jelas semua. Kita nggak bisa dipengaruhi oleh pendapat orang lain yang baru datang kemudian itu lalu nyalakan. Ya itu kalau mamanya sendiri ya silakan lah. Tapi kita tidak pernah terpengaruh oleh pemahaman yang berbeda-beda itu. Untuk yakini sendiri silakan aja. Tapi jangan dikaitkan dengan Bible, karena Bible Perjanjian Lama Perjanjian Baru itu sudah lengkap, sempurna, mendetail, dan tidak ada lagi kitab lain. Makanya dikunci dengan kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu adalah gambaran tentang apa yang terjadi kemudian, apa yang dilakukan Tuhan kepada manusia. Itu. Dan di situ di kitab Wahyu menjanjikan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu diselamatkan. Itu janji terakhir melalui Wahyu itu. Sehingga kita jelas, ceritanya jelas sampai akhir zaman itu, kekristenan itu jelas. Tidak ragu. Kalau ada pendapat lain, silakan Anda yakini dengan ajaran kalian sendiri. Saya kira Jumat ini, kalau menurut saya ini saya kira udah terakhir, karena kita sudah bicara lengkap, sudah 1 jam persis ini. Silakan kalau Bang Juma mau tambahkan, boleh. Silakan. Baik, makasih Pak Morten. Yang pertama, di awal tadi Bapak mengatakan bait Allah ya itu diganti dengan gereja. Ini kalau saya lihat terus terang ini pernyataan konyol, Pak. Kenapa? Bait Allah itu ada syaratnya untuk memasukinya, Pak. Harus kudus. Mereka harus berwuduk dulu, mandi junub dulu, sunat dulu, baru masuk ke dalam bait Allah. Ya. Sementara gereja, tak ada yang kayak begitu, Pak. Kalau Bapak jeli melihat
pengabaran Lukas di dalam Kisah Para Rasul, jelas diterangkan bahwa Paulus yang mengajak orang Yunani yang tidak bersunat itu masuk ke dalam bait suci, dikatai kutuk oleh orang Yahudi, membuat tempat ibadah mereka menjadi najis dengan masuknya orang Yunani ke dalam rumah ibadah mereka. Jadi kalau Anda mengatakan gereja itu adalah pengganti bait Allah, bait suci, itu saya katakan pernyataan konyol, Pak. Karena tidak berkesesuaian dengan amanah Yesus kepada Petrus untuk membentuk jemaat di atas batu karang. Jemaat yang dibentuk oleh Petrus adalah jemaat yang taat kepada hukum Taurat, jemaat yang kemudian menguduskan dirinya baik jasad maupun rohani. Mereka bersunat. Tidak mungkin kemudian gereja yang dimaksud itu adalah gereja yang seperti didirikan oleh Kristen. Kemudian Anda mengatakan jemaat yang ada itu adalah Kristen. Bapak, jemaatnya Yesus adalah jemaat yang tunduk patuh terhadap hukum Taurat. Sementara jemaat Kristen adalah jemaat yang tunduk patuh terhadap perjanjian baru yang dibuat oleh orang-orang yang datang setelah Yesus. Itu pertama. Kemudian Bapak mengatakan kitab Anda itu sudah lengkap. Gimana ceritanya dikatakan lengkap, Pak? Namanya aja masih keteteran, harus menggunakan nama kitab orang lain. Kitab Bapak yang adalah Biblos, itu harus menggunakan kitab agamaku Al-Quran, yaitu Alkitab. Sementara Alkitab itu adalah penamaan lain daripada Al-Quran. Orang luar sana, di luar Indonesia, kitab mereka, buku mereka itu tidak mereka namai dengan sebutan Alkitab, Pak. Cuma di Indonesia ini yang pede-pedean menggunakan kitabnya dengan sebutan itu, karena melihat Al-Quran menyebut kata Alkitab. Kedua. Yang ketiga, Anda mengatakan bahwa di dalam Taurat dan juga Injil tidak ada malaikat yang mewahyukan. Bapak keliru lagi. Bapak keliru dan keliru. Di dalam pengabaran yang saya tahu, yang saya pelajari, yang saya kaji, bahwa Keluaran 3, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, dan seterusnya, Nabi Musa alaihissalam menerima firman melalui perantaraan malaikat. Jadi Bapak jangan kemudian karena bertitel pendeta, asal ngomong, harus berdasarkan data, Pak. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri di dalam api yang keluar dari semak duri. Lalu Musa melihat dan nampaklah kepada Musa semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku akan menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksa, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri. Jadi yang disebut Allah itu adalah malaikat. Malaikat yang menyampaikan firman kepada Musa. Lalu kemudian, pengukuhannya di dalam Kisah Para Rasul 7, Pak. Nomor 35, Musa ini yang telah mereka tolak. Dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri. Jadi yang menampakkan diri itu malaikat, Pak, kepada Musa. Siapa saksinya? Siapa yang melihat itu? Siapa yang menyatakan bahwa aku melihat Musa bertemu dengan malaikat? Nomor 38-nya, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kamu. Siapa yang menjadi saksi melihat malaikat datang kepada Musa memberikan firman? Lalu kemudian, data yang terakhir di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 53, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh para malaikat-malaikat yang datang kepada Musa, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Sekali lagi, siapa yang menjadi saksi malaikat-malaikat datang kepada Musa di Gunung Sinai? Tidak ada, Pak. Jadi kalau Anda mengatakan kitab Anda adalah tidak ada kesalahan, kitab Anda lebih dulu, saya aminkan, saya iakan. Orang-orang Inggris, orang-orang Barat juga mengatakan hal yang sama. Itu yang keempat. Yang kelima, ketika Anda mengatakan Injil lain bukan Injil Yesus. Oke, sekarang Anda harus bercermin bahwa Injil yang Anda imani di Indonesia ini bukanlah Injil yang datang ke Yunani, yang datang ke Barat sana.
karena Injil mereka lebih dulu daripada yang ada di Indonesia. Injil mereka mengajarkan Yesus menjanjikan 100 kali lipat istri. Injil Bapak mengajarkan tidak menjanjikan 100 istri. Yang mana yang benar? Bapak sudah mengakui bahwa Injil Bapak itulah adalah Injil yang benar. Saya percaya bahwa tulisan yang lebih tua dari kitab Anda, dari buku Anda, itu lebih akurat pemberitaannya tentang apa yang mereka selidiki terhadap kehidupan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu Injil kami itulah Injil yang benar dan seterusnya, Pak, saya bacakan kepada Bapak agar Bapak itu bisa sedikit memahami. Ya, diterangkan di dalam Matius 19 nomor 29. Kai pas hostis apeken, okias adepos, adepas, patera, matera, gunaika, tekna, agros, heneken tomau, anomotos, haketom pasiona, setai kai sen aunion, krelomesei. Ini fakta, Pak. Kitab yang lebih dulu, yang lebih tua dari kitab Bapak, menjanjikan kepada pengikutnya 100 kali lipat dari satu istri yang ditinggalkan. Kalau 2 istri yang ditinggalkan, maka akan mendapatkan 200 istri. Kalau 3 istri yang ditinggalkan, maka akan mendapatkan 300 istri. Ini data. Bapak nggak usah sakit. Kenapa? Karena ini Yesus menjanjikan kepada pengikutnya, bukan kepada Kristen. Jadi santai aja, Pak. Relax. Santai. Atur napas. Toh Yesus menjanjikan kepada pengikutnya. Pengikutnya siapa? Bani Israel. Kristen Bani Israel? Bukan. Bukan pengikutnya. Yesus hanya punya pengikut Bani Israel. Itu yang perlu Bapak pahami. Dan saya catat lagi, Pak. Saya ingatkan lagi kembali. Bang Suma mengatakan yang percaya kepada Yesus adalah Bani Israel. Kristen tidak percaya kepada Yesus. Yang mengasihi Yesus adalah Bani Israel. Yang pengikut-pengikutnya dari Bani Israel. Kristen tidak mengasihi Yesus. Kalau Kristen percaya, kalau Kristen mengasihi Yesus, maka Kristen pasti akan meninggalkan ajarannya yang sekarang. Karena kenapa? Kata Yesus, jika engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apakah Bapak melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan? Bapak pasti akan mengatakan, Yesus mengasihi, aku juga mengasihi. Kalau begitu, Hindu, Buddha, Konghucu, ateis, Islam juga mengasihi, maka mereka juga pengikut Yesus. Tapi bukan kayak begitu, Bapak. Yesus mengatakan, kalau kau percaya kau melakukan pekerjaanku. Apa pekerjaan Yesus? Silakan Anda lihat dalam kitab Anda. Adakah pekerjaannya itu ibadah hari Minggu, menyembah manusia, makan babi, makan anjing, dan seterusnya? Nggak ada, Pak. Anda tidak akan menemukan itu. Pekerjaan Yesus sunat, puasa, wudhu, sholat, syahadat, dan seterusnya. Itu pekerjaan Yesus. Dan kata Yesus, kalau kau mengasihi aku, engkau akan mengikuti perkataan-perkataanku. Apa perkataan Yesus? Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Hanya satu Tuhan, yaitu Allah yang di langit. Dan aku hanya utusan Tuhan. Dengarkan perkataan itu. Jangan mendengarkan perkataan orang-orang yang datang belakangan. Yesus adalah Tuhan. Di dalam Roma 4 nomor 9, ya kalau saya nggak salah ingat, Roma 9 nomor 1, dan juga Kisah Para Rasul 2 nomor 36, Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan oleh Allah. Yesus yang engkau salibkan itu, orang-orang Israel semua harus tahu bahwa Yesus yang kalian salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan oleh Bapa yang ada di surga. Jadi ajaran yang datang belakangan itulah yang kemudian menjadikan Yesus itu menjadi Tuhan. Sementara Yesus mengajarkan Tuhan itu cuma satu, yaitu Dia yang ada di langit. Saya kira begitu, Pak Martin. Apa yang saya sajikan tidaklah menyentuh iman Anda, karena yang saya sajikan adalah pengajaran Yesus kepada pengikutnya Bani Israel, bukan kepada Kristen yang muncul belakangan. Demikian, Pak. Terima kasih. Iya. Jadi kalau Islam atau Anda sebagai penentang menyala-nyalakan Alkitab, ya kita wajar aja ya gitu ya, karena memang Anda baru datang kemudian.
baru datang kemudian lalu membenarkan Al-Qur'annya, itu kayak ya wajar-wajar aja. Tapi kan kita punya dasar pengertian sendiri. Jadi kalau Anda sebagai penantang untuk nyala-nyalakan, ya itu silakan aja, itu hak Anda. Tapi kita sedikit pun tidak pernah terpengaruh. Apalagi Anda bicara soal syariat-syariat agama Yahudi tentang sunat, itu kita lebih tahu dari Anda. Kita lebih mengerti itu, karena kalau hanya sunat aja nggak ada pengaruh apa-apa. Karena sunat itu punya makna yang lebih dalam, itu dijelaskan oleh Yesus. Bahkan Perjanjian Lama juga menjelaskan itu. Jadi kalau Anda hanya menyangkali Alkitab, Anda sendiri punya pengertian keliru tentang sunat, tentang syariat-syariat menyembah segala macam. Itu ritual itu. Ritual untuk berada kepada Tuhan, tapi manusia tidak cukup dengan ritual saja. Harus aktualnya, praktik dalam hidup. Itu membuktikan kebenaran hidup seseorang. Kalau dia tidak bisa melakukan yang benar, Pak, kita closing, Pak. Itu jelas itu salah itu. Begitu. Baik, Pak Martin, kita closing akhir. Oke, terima kasih ya. Kita closing akhir terima kasih, ini. Terima kasih. Soalnya kan kebetulan Bang Juma, iya sama-sama Pak, Bang Juma mau ke gunung. Ya silakan Bang, ditutup akhirnya, diakhirin Bang. Tanya. Selamat siang, selamat pagi, siang. Ya, silakan Saudara Geron. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Sebenarnya saya bertanya tentang Anbiya ayat 7. Tapi kalau dari diskusi tadi barusan, saya sedikit menambahkan ya, ayat percaya kepada Yesus dan mengasihi Yesus. Itu ayat favorit saya sesudah saya mendapatkan info. Terima kasih infonya dari Bang Suma sendiri. Yohanes 14 ayat 12a. Jika mereka percaya kepadaku, mereka akan juga melakukan pekerjaan-pekerjaanku, bahkan yang lebih besar dari itu. Nah, itu kalau percaya kepada Yesus. Kalau mengasihi Yesus, Yohanes 14 ayat 15, itulah mereka akan melakukan segala perintah. Nah, ini perintah. Jadi kalau satu yang tadi percaya, konsekuensinya melakukan yang Yesus kerjakan. Kalau mencintai atau mengasihi Yesus, konsekuensinya adalah akan melakukan segala perintah. Nah, kata akan itu di sini saya pahami dan saya berusaha praktekkan untuk tentang proses ya, karena akan ya namanya juga akan. Tapi bukan berarti akan terus lalu tidak akan sampai pada melakukan kepatuhan pada pekerjaan-pekerjaan perintah-perintah ya, bukan hanya sampai pada akan, tapi tetap harus ada juga titik di mana memang sudah melakukan perintah, segala perintah Yesus. Nah, berkaitan dengan perintah dan pekerjaan-pekerjaan Yesus inilah, maka saya sedikit menanggapi Pak Martin ya, mengatakan bahwa Bible lengkap. Ya, dalam arti tertentu memang lengkap, tetapi dalam arti tetap harus ada penemuan-penemuan dari ilmuwan, itu juga harus menjadi bahan pertimbangan kita untuk melakukan apa yang Yesus perintahkan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar dari Yesus itu, nah itu harus juga melihat masukan daripada ilmuwan. Nah, ini terkait juga dengan Anbiya 7 ya, bertanya kepada mereka yang berilmu. Nah, itu. Nah, dari ayat Anbiya 7 ini, ayat 7, surah Anbiya ayat 7. Nah, ini saya akan bertanya kepada yang berilmu, pihak berilmu. Nah, di masa sekarang justru para ilmuwan yang sudah duluan membeberkan temuan-temuannya, masukan-masukannya. Nah, para ilmuwan yang memberikannya dari berbagai segi ilmu. Nah, sehingga muncul ada yang bertabrakan satu dengan yang lain ya. Mohon maaf ya, saya juga kan awam dalam keilmuan. Nah, sehingga misalnya ada ilmuwan ahli nutrisi, nah, pernyataan mereka sepertinya bertabrakan dengan
ahli medis atau dokter lah ya, dokter sama nutrisi bertolak belakang apa yang mereka serukan. Nah ini tambahan saya, komentar dan sedikit pertanyaan mungkin. Terima kasih, mohon maaf kepanjangan. Baik, makasih Adinda Carol, yang sahabat saya. Al-Quranul Karim ketika berbicara mengenai jika kamu bertanya kepada orang yang berilmu, itu adalah kaidah dalam kehidupan kami umat Islam. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlal zikr in kuntum la ta'lamun. Jadi Allah mengabarkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami tidak mengutus rasul-rasul. Wa ma arsalna qablaka, sebelum engkau, illa, kecuali beberapa orang rasul dari kaum laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka. Gitu. Jadi tidak kemudian disuruh bertanya kepada para ilmuwan, tapi disuruh bertanya kepada rasul, utusan. Illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlaz zikr in kuntum la ta'lamun. Jadi diminta oleh Allah kepada Rasulullah, ketika kamu itu kemudian tidak mengetahui, maka bertanyalah kepada orang-orang ini, orang-orang yang kami beri wahyu kepada mereka. Tapi Rasulullah Muhammad SAW tidak kemudian bertanya. Artinya beliau mengetahui. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah tidak mengutus para rasul sebelum baginda, melainkan beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang kemudian diberi wahyu kepada mereka. Allah tidak mengutus para malaikat untuk menjadi rasul bagi manusia. Maka kata Allah, tanyakanlah, wahai baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang yang berilmu tentang apa yang kami wahyukan, tentang apa yang kami nuzulkan sebelum Al-Quran, jika kamu tidak mengetahui. Artinya gini, pada masa itu Allah menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah dahulu itu mengutus seorang rasul sebelum beliau, Rasulullah, yang diberi wahyu. Nah, kalau kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu tidak mengetahui bahwa ada yang bernama Musa, ada yang bernama Isa, ada yang bernama Torah, ada yang bernama Injil, maka tanyakan kepada orang-orang. Itu. Jadi tidak ada masalah dengan data ini. Kemudian kalau terkait dengan ilmuwan itu justru terheran-heran jika mereka kemudian mengkorelasikan dengan apa yang mereka temukan dengan apa yang tertuang di dalam Al-Quran. Kebanyakan dari ilmuwan ketika mereka menemukan suatu hasil riset, kemudian masuk di kuping mereka ternyata 1400 tahun silam sudah lebih dulu di dalam Al-Quran, kebanyakan dari mereka itu kemudian bersyahadat. Itu yang termaktub di dalam data ini. Jadi kalau sahabat saya mengatakan, jika kita tidak mengetahui, maka tanyakan kepada orang yang berilmu, itu juga tidak salah. Tetapi ayat ini sedang membicarakan tentang keadaan baginda Rasulullah SAW kala itu. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, kita akhiri diskusi ini ya Bang ya. Untuk kepada para netizen, terima kasih buat menemani diskusi kami di sini. Di sini kami tidak mencari siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi kita cari kebenaran. Dan
Kami mengucapkan terima kasih banyak buat Pak Martin juga yang sudah mampir hadir di sini ya Pak Martin ya. Terima kasih udah mau diskusi sama Gurunda. Dan kami ucapkan terima kasih banyak buat citizen semua yang ada di luar sana, dan biarkan mereka yang menilai siapakah yang paling benar dan siapakah yang salah dan siapakah yang benar. Biar semua kita kembalikan kepada netizen yang di luar sana. Terima kasih banyak, dan saya tutupi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang.